Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bapak pengacara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya yang selalu akan mengganggu Kang Heri. Jadi sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya Kang Heri, dan terima kasih banyak atas waktu luangnya juga yang sepertinya welcome sekali kalau saya mengganggu kesibukannya nih, apalagi berkaitan dengan kasus Subang. Jadi terima kasih banyak Kang Heri ya atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama Mas Odot. Ini belum tidur Kang? Belum lah. Jam segini saya biasa tidur malam sih. Iya, katanya sih banyak kerjaan ya. Kalau malam lah justru bekerja ya, siang bekerja sampai sore, malam kerja lagi ya. Ya justru kebanyakan saya kerjanya siang Mas. Oh, gitu. Karena ya tahu sendiri kan saya petani Mas. Kang, saya kok kaget ya, kok tiba-tiba Kang Heri ada di PN Bandung. Sebelumnya kan nggak ada rencana ke PN Bandung. Kenapa Kang? Kok tahu-tahu ada di PN Bandung? Itu ada hal apa yang membuat Kang Heri tertarik akhirnya ke PN Bandung? Boleh cerita nggak? Jadi, jadi hal yang membuat saya tertarik itu kan saya pernah menyampaikan di podcast kita sebelumnya Ya. bahwa saya meyakini bahwa penyidik Polda akan hadir ya di dalam sidang Prapit ini, karena memang kalau tidak salah tadi itu adalah sidang yang kedua untuk, kalau tidak salah, untuk Arigi ya. Oke, Arigi. betul. Iya, makanya saya memiliki inisiatif untuk datang ke sana, ingin melihat dengan mata kepala sendiri bahwa keyakinan saya bahwa penyidik pasti datang untuk menghadiri Prapit, dan akhirnya saya berangkat ke sana dan alhamdulillah ternyata memang terbukti datang. Betul, berarti kayaknya nunggu Kang Heri dulu datang kayaknya. Gimana? Kayaknya nunggu Kang Heri datang dulu nih, Polda akhirnya datang juga. Bukan, karena ini insting saja, ini Oke. naluri gitu. Karena saya melihat dari kelaziman biasanya memang yaitu tadi mungkin banyak juga yang membahas bahwa kenapa ini tidak datang gitu. Tetapi kan pernah kita bahas kalau pertama itu kan biasanya hanya membacakan terkait tuntutan saja ya. Tetapi tadi juga dibacakan kembali. Saya baru melihat ya dalam sidang Prapit yang tuntutannya dibacakan dari pertama sampai dengan selesai begitu. Oke, tahan dulu Kang. Nanti kita tanya masalah prosesi dari pra peradilan tadi. Tapi yang saya bingung ya, kok tiba-tiba di PN itu juga datang sahabat kita, YouTuber, yaitu Kang Furi. Apakah berangkatnya barengan? Apa gimana Kang? Jadi ceritanya begini, saya memang ada rencana untuk pergi ke sana toh, ya. Saya sendiri gitu kan, karena memang kebetulan macet juga gitu kan jalan. Naik apa? Naik mobil? Saya tidak naik mobil karena gini. Loh? Karena menurut informasi jam 9, sementara jam 9 saya masih di sini. Oh, Jadi oke. jadi saya menggunakan roda 2 begitu. Naik moge. Naik mogenya Kang Heri. Enggak, naik motor metik saya. Bisa aja. Saya kalau bawa motor, apalagi metik ya, beda sama motor kupling nih kayaknya. Nah, saya nelpon Bang Puri, saya bilang lagi di mana, ke Bandung nggak nih, gitu. Kata dia, enggak, katanya begitu. Kayaknya memang mungkin, ya tadi apa ya lupa ya. Kata saya teh, saya yakin nih sekarang datang ini dari pihak tergugatnya pasti datang. Yuk katanya kita janjian di Polsek lah. Oke. Oh, Di dengan Polsek Saga. berarti bareng sama Cak Furi berangkatnya ya? Bareng sama Capuri dan tadi saya berangkat begitu. Yang berangkat, yang bawa motor Capuri, saya di belakang. Pulang juga, nanti Cak lagi yang bawa, jadi Capuri lagi yang bawa. Itu sebenarnya keakraban kita nih ya dengan Cak Furi itu sebenarnya banyak netizen juga bingung loh Kang.
Itu juga jadi poin juga, jadi banyak pertanyaan dari teman-teman netizen gitu. Kok tiba-tiba kok Kang Heri akrab dengan Cak Furi, Kisodo akrab dengan Cak Furi, kemudian beberapa YouTuber kok akrab dengan Cak Furi. Sebenarnya ada hal apakah? Ini apakah ada permainan kah atau ada hal lain gitu? Kira-kira boleh cerita. Kalau saya sih udah tahu ya. Maksudnya mungkin netizen nih perlu ada penekanan atau pemahaman nih barangkali terkait hal ini, Kang. Jadi begini, mungkin ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Ya. Tadi juga sama saya, nanti kita bahas nih. Saya juga kan tadi bertemu dengan kuasa hukum tersangka ya, yaitu Mbak Sil ya. Nanti kita bahas juga. Ya tahan dulu kalau yang itu tahan dulu. Tetapi karena memang kita sering kan berkomunikasi dengan Cak Puri, kita sering juga diskusi. Saya bilang begini ke Cak Puri, kita perbedaan pendapat itu merupakan hal yang biasa begitu. Saya juga tidak memaksakan untuk pendapat saya bisa dipakai oleh Kang Puri, dan pendapat Kang Puri juga tidak bisa dipaksakan untuk dipakai sama saya begitu. Jadi perbedaan pendapat ini harus menjadikan sesuatu yang lebih berwarna. Nah, karena memang kita sering berdiskusi dengan Cak Puri, ya akhirnya kita membuat sebuah kesepakatan begitu bahwa ya udahlah, perbedaan pendapat ini jangan menjadikan kita akhirnya seperti ada konflik gitu kan, tidak bagus juga begitu. Jadi kita tujuannya sama, untuk menyuarakan kasus Subak ini agar terjadinya sebuah keadilan, terutama untuk korban ya yang memang sudah tidak ada. Bagaimanapun siapapun pelakunya ya tentunya harus mendapatkan hukuman yang setimpal kan begitu. Jadi kita ada kesepakatan terkait hal ini dengan Cak Puri. Makanya ya alhamdulillah Cak Puri sering juga main ke tempat saya, ke ke kebun juga sering, kita sering diskusi seperti itu. Iya, dan yang kita tahu juga sebenarnya ada fitnah yang pada saat itu kita menghalangi kita untuk bersahabat. Jadinya alhamdulillah fitnah itu sudah clear gitu ya. Akhirnya kita juga tidak ada batasan untuk bersahabat dengan siapapun gitu ya, terkait Cak Furi ini gitu Kang ya. Yang kita tahu itulah ya, yang kita tahu itu. Jadi kalau kronologi aslinya ya kita sekian lama itu dipermainkan atau diadu domba oleh oknum lah ya, yang membuat kita jadi antara YouTuber jadi clash gitu ya. Nah, akhirnya sudah ketemu siapa oknum tersebut, kita tahu bahwa kita ini diadu domba, ya akhirnya kita bisa sama-sama saling menerima walaupun berbeda pendapat begitu, saling silaturahmi bersahabat gitu ya Kang ya. Oke, kita langsung aja nih kepada tema, yaitu bahwa saya pribadi nih Kang, saya pribadi dan ada beberapa teman-teman juga yang tidak tahu jelas tentang proses yang terjadi di dalam persidangan, karena ada beberapa teman yang live termasuk Cak Furi itu dari suara dan gambar itu kurang baik gitu loh. Jadi kita bisa dibilang mencernanya itu separoh-separoh. Nah, kan Kang Heri ada di lokasi ya. Apakah bisa berbagi terkait prosesnya? Kemudian yang paling pentingnya adalah nggak semuanya ya, nggak mungkin minta dijelasin semua gitu Kang, nggak. Tapi apakah poin-poin yang disampaikan oleh kuasa hukum dari MAA Kang, terkait tuntutannya, apakah katanya sih isunya mirip dengan tuntutannya Pak Rohman di pra-peradilan tahun lalu? Apakah begitu betul? Ya betul sekali lah, seperti yang memang sudah kita bahas ya di konten sebelumnya, bahwa apa yang disampaikan tadi oleh kuasa hukum tersangka yaitu Mbak Sil ya, terkait gugatan yang disampaikan kepada tergugat yaitu penyidik Krimum Polda Jabar tentunya ya, yaitu tadi tentang yang menjadi objeknya, yaitu tentang sah atau tidak sahnya dalam penetapan tersangka gitu kan, dalam penangkapan, penahanan begitu. Jadi seputaran tentang itu saja lah, jadi tidak jauh berbeda ya. Kalau saya simak apa yang tadi disampaikan oleh kuasa hukum tersangka seperti itu. Iya, dan dia selalu menyebutkan saksi, satu saksi bukanlah saksi yang begitu loh. Bukan anas ya, berarti itu nulus testis. Iya, itu berarti satu saksi bukan saksi gitu kan maksudnya. Karena yang kita dengar begitu, maksudnya
saksinya cuma Danu yang sebagai saksi gitulah. Jadi bagaimana penjelasan Kang Heri terkait itu? Jadi gini ya, jadi apa yang sering digaungkan oleh Mbak siapa tadi, Mbak Kasil. Iya Kasil, itu tentang lulus testis ya. Sebenarnya itu apa namanya ya, adalah asas hukum yang menyatakan keterangan saksi tidak dapat dijadikan, satu saksi tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. Sebenarnya pengertiannya seperti itu. Iya. Tetapi saya rasa ya, kalau memang merujuk kepada keterangan berbicaranya misalkan ya, karena memang ada ini berbicaranya, saya cenderungnya lebihnya mengarah kepada Danu nih, karena memang Danu lah yang memberikan kesaksian ya. Dalam hal ini berdasarkan kepada pengakuan yang diberikannya begitu. Tetapi saya rasa memang kalau dengan dalam hal ini dengan Pak Yosef ya, yang sudah mengikuti proses persidangan, dan juga mungkin dalam hal ini tersangka yang sudah sudah di P21 kan sekarang, ada juga beberapa saksi yang mungkin antara keterangan yang diberikan oleh Danu ini dengan saksi yang lain ini ada persesuaian begitu, Mas. Iya. Nah, sehingga saya berpikir bahwa justru untuk unus testis ini saya rasa memang tidak berlaku lagi gitu. Terbantahkan gitulah ya. Ini sangat banyak sekali saksi yang dimintai keterangan di dalam persidangan yang sudah dilakukan di Pengadilan Negeri Subang ini begitu, Mas. Nah, akhirnya saya flashback nih ke belakang nih, Kang, flashback. Ya. Sepemahaman saya, sepenglihatan saya, saksi-saksi yang melihat beberapa tersangka dan berkesesuaian dengan pengakuan dari Ramdhanu itu kan menurut penglihatan saya nih ya, barangkali mungkin mohon maaf kalau koreksi kalau ada yang kurang, bahwa kebanyakan itu melihat Abi. Nah, bagaimana dengan tersangka Harigi dan tersangka Ibu Mimin yang di situ memang penglihatan kita nih itu berdasarkan pengakuan dari Ramdhanu aja. Apakah ada saksi lain atau alat bukti lain yang memang berkesesuaian dengan kesaksian Ramdhanu? Ini juga pasti banyak pertanyaan nih dari netizen tentang ini. Bagaimana tanggapannya, Kang? Ya begini ya, jadi harus kita pilah dulu ya. Yang pertama terkait penetapan tersangka. Bagaimana pihak kepolisian tentunya dalam hal ini untuk merubah saksi yang statusnya saksi menjadi tersangka ya, itu tentunya berdasarkan kepada dua alat bukti yang sah, dan tentunya merujuk kepada KUHP pasal 184 terkait alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa begitu ya. Intinya kalau pihak Polda sekarang dalam kasus Subang ini sudah meningkatkan status yang tadinya dari saksi menjadi tersangka, otomatis dong pihak kepolisian, wabil khusus penyidik Polda Jabar yang menangani perkara kasus pembunuhan yang dikenal dengan kasus Subang ini sudah memiliki alat bukti yang cukup, dan tentunya alat bukti yang satu dan alat bukti yang satunya lagi sudah memiliki persesuaian, sehingga pihak kepolisian sudah dapat berubah orang yang tadinya saksi menjadi tersangka begitu. Oke. Jadi istilahnya untuk menentukan menjadi tersangka itu pihak polisian tidak main-main ya, kalau memang tidak punya dua alat bukti itu. Nah, apakah jangan-jangan gitu ya, pihak penyidik atau pihak kepolisian itu di Polda itu sudah mempunyai bukti lain selain keterangan Ramdhanu, bisa dibilang begitu ya, yang kita tidak tahu mungkin, yang tiba-tiba nanti mungkin muncul di dalam pra-peradilan. Apakah ada kemungkinan itu, Kang? Ya begini ya, rapid kan sebenarnya sudah pernah dilakukan. Kalaupun memang sekarang juga dilakukan kembali, karena memang saya pernah jelaskan bahwa tidak ada ketentuan atau tidak peraturan yang tegas di dalam KUHP terkait boleh atau tidak untuk melakukan rapid lebih daripada satu kali. Nah, berarti kan karena memang tidak ada peraturan yang tegas, berarti kan memang sekali lagi boleh,
begitu ya. Nah, dulu saja Prapin ini pernah dilakukan dan akhirnya ditolak, begitu kan? Jadi dengan ditolaknya di sini, saya semakin yakin bahwa pihak kepolisian tentunya sudah melakukan standar operasional prosedur untuk merubah status saksi menjadi tersangka. Dan ini udah diuji pada saat Rapid pertama. Oke. Ya. Nah, dan sekarang untuk objek Rapidnya juga yang dijadikan menjadi bahan gugatan kepada tergugat dalam hal ini penyidik Polda Jabar, tentunya kan tidak jauh berbeda nih, begitu kan ya. Jadi saya karena memang tidak jauh berbeda, saya meyakini bahwa hasilnya juga tidak akan jauh berbeda begitu. Oke. Cuman akan pasti timbul pertanyaan lagi begini nih. Kalau misalkan polisi yakin mereka tersangka, lalu kenapa mereka tidak ditahan? Betul. Itu lagi kan? Betul. Jangan-jangan mereka khawatir nih, jangan-jangan mereka ragu nih, kan begitu ya? Betul. Nah, justru hal ini yang memang harus dipisah gitu. Sekali lagi, untuk merubah status saksi menjadi tersangka, tentunya berdasarkan dua alat bukti yang sudah kita sebutkan tadi berdasarkan KUHP pasal 184. Ya. Tetapi kalau untuk melakukan penahanan itu sebenarnya karena memang pihak kepolisian wabil khusus penyidik adanya kekhawatiran. Ini lebih mengarah kepada hal yang sifatnya subjektif ya. Jadi adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, adanya kekhawatiran tersangka menghilangkan barang bukti maupun alat bukti, adanya kekhawatiran tersangka melakukan tindak pidana lain. Jadi justru dengan tidak ditahannya mereka yang statusnya sudah tersangka, mungkin dalam hal ini penyidik memiliki keyakinan bahwa mereka tidak akan melakukan hal yang dikhawatirkan yang termasuk kepada hal yang sifatnya subjektif itu tadi, begitu. Oke. Dan kalaupun tindakannya mau ditangkap, mau ditahan atau tidak, mungkin itu tergantung penyidik ya. Saya mau menahan dulu, mungkin berkaitan dengan waktukah atau strategi-strategi khusus yang memang dilakukan oleh pihak penyidik. Ya kemarin kan terakhir Abi di beberapa bulan lalu kan Abi ditangkap gitu ya. Mungkin itu terkait strategikah gitu atau memang ada hal-hal yang memang sudah selesai akhirnya Abi ditangkap nih, baru ntar yang berikutnya atau bagaimana Kang? Menurut Kang Heri ini strategikah atau ada sesuatu yang lain? Mungkin aja ini juga sebuah strategi, dan strategi di sini juga karena memang dia sudah memperhitungkan ya, dengan keilmuan yang dimilikinya, dengan strategi yang dimilikinya, bahwa pihak kepolisian Polda Jabar tentunya tidak memiliki kekhawatiran untuk dalam hal ini mempertimbangkan bahwa tidak perlu dilakukan penahanan terhadap dua tersangka ini, begitu loh. Nah, adapun terkait misalkan P21 kan, kalau P21 sudah menyangkut kepada institusi lain yaitu kejaksaan. Tentunya dalam hal ini pihak penyidik pasti melakukan komunikasi mengenai berkas perkara nih. Kan berkas perkara biasanya diserahkan nih, nanti dilakukan penelitian, ya dilakukan pendalaman oleh jaksa, gitu kan? Apakah ini berkasnya sudah P21 atau bagaimana? Atau misalkan P19, lalu misalkan bukan misalkan ya, lalu biasanya jaksa ini juga memberikan petunjuk ya untuk dapat melengkapi berkas perkara ini kekurangannya, begitu. Jadi sekali lagi, kalau untuk P21 ini menyangkut dua institusi tentunya ya. Oke. Tetapi kalau untuk hal terkait penahanan dalam hal ini, dalam penahanan dalam proses sidik ya, itu sebenarnya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian seperti itu. Oke, berarti kaitannya dengan prosedur dan proses aja ya penahanan tersebut ya, dan berkaitan dengan dua instansi. Oke Kang, terima kasih nih Kang. Ada lagi nih Kang yang membuat kita juga bingung di dalam pra-peradilan karena terkait suara dan gambar yang tidak jelas. Setelah dibacakan tuntutan, kemudian apa yang terjadi atau apa tanggapan atau yang dibicarakan oleh pihak termohon yaitu Polda, soalnya nggak jelas dalam persidangan itu. Seperti apa Kang kira-kira bisa digambarkan?
Jadi tidak jelas itu tadi karena memang saya juga tidak menggunakan mikrofon ya. Dan sebenarnya loh di dalam ruangan sidang itu ada larangan untuk tidak melakukan rekaman dan lain sebagainya. Tetapi karena memang sudah izin terlebih dahulu terhadap majelis hakim, sehingga diizinkanlah untuk kita live di ruangan sidang seperti itu ya. Nah, sebenarnya setelah Kak Hil tadi membacakan terkait tuntutannya yang disampaikan di depan majelis hakim, tidak lama kemudian juga dalam hal ini tergugat ya juga memberikan jawabannya, yaitu dalam hal ini menyampaikan bahwa dia belum bisa memberikan jawaban atau tanggapan atas tuntutan yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum tersangka itu. Jadi karena memang kan tadi yang saya simak ini agenda untuk sidangnya sangat padat sekali ya. Oke. Karena kan ya itu tadi kan Mimin, Arigi, Abi itu dipisah kan, ya satu-satu ya. Itu satu-satu kan begitu, sehingga memang perlu menyiapkan juga untuk berkas menghadiri gugatan kan begitu, dan menyiapkan tentunya dalam hal ini jawaban atas gugatan yang disampaikan oleh kuasa hukum tersangka seperti itu, Mas. Oke, berarti intinya pihak Polda meminta waktu lagi ya. Kira-kira kapan kan akan dilaksanakan kembali, Kang? Kalau mendengarkan informasi tadi ya penjelasan ya intinya tadi langsung dikatakan oleh majelis hakim bagaimana kalau Senin bisa atau tidak gitu. Oke. Jadi insya Allah lah kalau insya Allah kalau hari Senin insya Allah bisa begitu. Nah cuman disampaikan lagi untuk hari Senin itu mungkin dalam sidang ini yaitu mungkin jawaban atas tuntutan yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum tersangka, lalu mungkin nanti ada bukti surat ya dari masing-masing baik penggugat maupun tergugat, lalu dalam hal ini juga mungkin ada saksi maupun keterangan ahli kalau misalkan ada yang menghadirkan saksi ahli, iya maksudnya dalam ini keterangan ahli begitu. Oke, berarti hari Senin ini rame ya, berarti ya. Otomatis kan jawaban dari pihak Polda terkait tuntutan dari Kak Sil ya. Dan juga tadi juga Kang Heri mengatakan ada saksi ahli. Berarti bisa dipastikan sidang hari Senin akan lebih seru ya dibandingkan sidang yang tadi di hari Kamis ini ya. Kang Heri datang lagi nggak hari Senin? Saya akan datang lagi ya, dan saya harap Mas Oro juga bisa hadir begitu. Oh pasti. Tadi kan kita salah ini komunikasi. Kita miskomunikasi tadi. Yang saya pikir hari ini tuh nggak ada sidang gitu loh Kang. Jadi miskomunikasi saya. Iya. Nah, oke. Poin-poin tadi tentang pra peradilan kita sudah dapat dari Kang Heri. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan isi dan tuntutan juga kita juga sudah dapat jawaban dari Kang Heri. Ada yang menarik nih, tadi di grup rame banget nih. Ini di grup tadi rame nih, pada ketawa ya, pada lucu lah, bukan mentertawakan tapi lebih pada lucu banget gitu ya. Ada foto ini nih ya, nih teman-teman ya, di layar nih ya, ada foto ini nih. Nah, ini kan bisa dikatakan bahwa kita kan selalu digambarkan bahwa kita ini kan bertentangan ya, selalu bertentangan dengan kuasa hukum dari YMAA gitu kan Kang Heri. Dan tiba-tiba Kang Heri foto dengan gestur dan seolah-olah sedang mau bertarung. Nah, ada apa nih? Ada cerita di balik apa di foto ini Kang Heri? Boleh diceritakan? Jadi begini ya sebenarnya. Jadi kan saya tadi datang nih masuk ya. Saya sekarang bareng kan dengan Cak Puri, ya kan ya. Ya di jalan juga kita sudah ngobrol dengan Cak Puri. Saya bilang di jalan Cak Puri, ya kalau saya masih sebenarnya tahu sendiri kan, saya memang welcome kepada siapapun, saya bilang begitu. Justru kalau saya yang tidak dalam hal ini terkait ada perbedaan pendapat, ada gap gitu ya. Itu kan saya rasa soal biasa karena memang netizen pemerhati satu bangun ini juga kan memiliki pendapat yang berbeda. Justru itu bagus saya rasa. Saya bilang begitu. Jadi dalam hal ini kalau saya nanti ketemu dengan kuasa hukum juga ya,
saya biasa saja karena toh memang saya tidak ada masalah begitu. Oke. Kalaupun memang mungkin saya juga tahu ya bahwa terkadang ada di Komal nih, Iya. gitu kan ya. Saya misalkan karena gara-gara kemarin aja podcast dengan Mas Sodo nih, Iya. gitu kan. Judulnya kan Mas Sodo ekstrim nih gitu kan ya. Iya, iya. Sehingga terkadang itu digoreng lagi begitu, dan terkadang ya kalau digoreng berbicara terkait apa namanya ya, persoalan yang kita bahas terkait perkembangan kasus Subang seperti apa dan bagaimana sih, sebenarnya ya Nggak masalah. bagus kalau menurut saya gitu. Tapi terkadang saya melihat yang dibicarakan itu malah kepada personal seseorang Iya. begitu. Nah itu yang disayangkan oleh saya begitu. Jadi sebenarnya tapi kalaupun memang seperti itu, karena saya tidak suka dengan hal seperti itu, saya tidak akan pernah melakukan yang sama. Tadi juga dengan Pak Asil, kata Pak Asil begini, ya sebenarnya kita tidak pernah bertemu lah, kira-kira seperti itu ya. Ada istilah pepatah tak kenal maka tak sayang gitu. Setuju kata saya kan, gitu. Tapi saya kalau udah kenal ya kan, saya bilang, Mbak, saya juga ada kebun durian nih di sana. Kalau kenalnya kemarin-kemarin mungkin bisa main ke tempat durian saya begitu. Oke, seru dong berarti ya. Saya bilang begitu, tetapi ya dalam hal ini apa namanya, yaitu tadi lah, walaupun misalkan kita tak kenal maka tak sayang, tapi itu artinya berarti kalau kenal sayang kan ya. Ya. Tetapi kalaupun kenal dan sayang, ya sayang dalam arti bisa saling mengenal, kita tegur sapa salam begitu, karena memang budaya timur kan seperti itu ya. Tetapi kan tetap begitu loh, bukan tidak akan merubah apa namanya, Pendirian. perbedaan pendapat saya ini. Iya, gitu. iya, iya. Jadi saya meyakini dari awal, karena mengikuti perkembangan kasus Subang ini kan, saya dari kasus Subang ini untuk persidangan pertama juga tidak pernah absen. Iya, iya, Gitu iya. kan ya. Mbak Sil justru datang kan dalam hal ini menggantikan posisi kuasa hukum yang lama. Iya, 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 Begitu. iya, 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 iya. Jadi secara fakta persidangan, saya melihat dengan mata kepala sendiri tentunya Oke. mengenai perkembangan kasus Subang ini, kan begitu. Oke, oke. Berarti kan intinya sama aja ya. Intinya sama aja, kita berbeda tapi tetap tidak ada konflik. Itu kan begitu kan? Tidak begitu. Jadi saya bersyukur ya intinya bisa bertemu, bisa bersilaturahmi begitu kan, intinya mungkin setelah bertemu saya yakin deh Mbak Sil juga, dia juga sedikit pakai ilmu psikologinya ya, begitu dengan bertemu dengan saya seperti apa dan bagaimana, kayaknya memang ketemu deh. Saya kan orangnya memang SKSD mas, sok Iya. kenal sok dekat begitu. Supel. Kang Heri itu orangnya supel. Saya kan orangnya SKSD, sok kenal sok dekat, saya begitu. Jadi ya itu tadi, saya inginnya sih sepakat ya, mungkin di konten kali ini juga mungkin apabila Mbak Hilnya mendengar nih, itu kan ya perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar lah Mbak Sil ya. Jadi kita sudah bertemu, bersilaturahmi, mudah-mudahan menjadi apa namanya, membawa hal yang positif buat kita. Terkait perbedaan pendapat ini, ya sekali lagi merupakan hal yang wajar lah. Oke, oke. Dan tiba-tiba kok foto berpose kayak gitu tuh, itu janjian dulu apa gimana tuh? Nah, terkait foto berpose kayak begini, saya kepikiran, jadi karena saya pikiran begini mas, saya mendengar juga informasi malam karena ada konten dengan Mas Sodo tuh yang judulnya ekstrim, jadi malam dibicarakan tuh di Komal begitu, tapi dibicarakannya di Komal lebih mengarah kepada personal sayanya begitu. Oh gitu. Ya kan? Nah, saya tahu nih, oh mungkin ini karena adanya perbedaan pendapat nih, karena adanya perbedaan pandangan, karena adanya perbedaan posisi nih, gitu kan ya. Bagaimanapun kan mungkin semua teman-teman juga tahu bahwa Danu di sini diberikan pendampingan hukum. Saya diminta oleh pihak keluarga waktu itu Wali Lis yang saat itu mendampingi Yoris dan Danu, begitu kan? Dan saya meminta bantuan terhadap Bang Topan, ya, atas kemurahan hatinya Bang Topan. Bang Topan juga mau memberikan pendampingan hukum
secara gratis, secara Ya. cuma-cuma pro bono ya kepada Danu dan Yori saat itu. Ya bagaimanapun juga saya dan ATS Logom memang tidak bisa terpisahkan begitu Ya. kan. Tetapi ya dalam hal ini saya tetap konsisten, bukan karena memang ada kedekatan saja begitu. Tetapi kebetulan yang pertama ada kedekatan, yang keduanya juga memiliki pandangan yang sama mungkin. Oke, visi misi yang sama ya. Iya, seperti itu. Kira-kira seperti itu lah. Berarti pose itu hanya seru-seruan aja ya. Iya, jadi saya kepikiran dong, kita itu berbeda ya, berarti saya malam digoreng, berarti kita itu lagi fight ya, gitu kan. Oh, gitu. Jadi saya kepikiran, aduh posisinya begini, gitu. Iya. Dan Alhamdulillah gitu. melihat dari Mungkin Mbak Sil juga mengerti bahwa saya juga memiliki channel YouTube ya, sebagai konten kreator juga begitu. Jadi yang namanya otak di konten kreator ya pasti berkreasi dong. iya. Gitu kan. Tapi melihat dari foto itu akhirnya kita juga bisa berpikir positif terhadap Kasil, bahwa dia juga orangnya seru, bener nggak? Berarti Kasil juga orangnya seru karena dia mau berpose seperti itu. Jadi intinya benar kata Kang Heri, tak kenal maka tak sayang. Jangan sampai berbeda pendapat itu jadi konflik dan kita terputus silaturahmi. Kan kalau silaturahmi terhubung kan ya insya Allah akan ada keberkahan, ada rezeki ya Kang Heri ya. Mudah-mudahan nih ya Iya. dari perjalanan Kang Heri dari rumah ke PN Bandung, kemudian memberikan informasi, bertemu dengan Kak Sil gitu ya. Jadi bisa istilahnya itu bahasa lain itu memutus konflik lah gitu ya. Jadi tidak ada konflik-konflik yang berkaitan dengan berhubungan dengan hal-hal pribadi gitu. Jadi kalau kita berbeda pendapat sah-sah saja, tapi alangkah indahnya kalau kita tetap berteman gitu dan bersaudara. Gitu Kang ya. Wah. Dari foto itu mudah-mudahan bisa memberikan energi positif terhadap penonton dan netizen semua nih, para pengawal kasus Subang nih ya, gitu. Oke Kang Heri, ini nggak terasa kita udah hampir setengah jam karena saking serunya kita diskusi, dan saya di sini pribadi sekali lagi berterima kasih sangat atas kesempatannya Kang Heri, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa sering-sering nih kayak gini, karena kasus Subang ini kan lagi naik lagi nih Kang, lagi berproses lagi, dan kita kembali suarakan lagi, kita besarkan lagi agar tidak tertunda-tunda lah. Mudah-mudahan tahun ini selesai dan kelar semua gitu Kang, termasuk OOJ nih Kang yang selalu ditunggu-tunggu beritanya nih terkait OOJ. Iya. Nah, Oke, berarti kita sambung lagi. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi, dan Kang Heri jangan bosen-bosen ya, jangan marah kalau saya ganggu ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Kang Heri. Selamat beristirahat, salam ke istri, sehat-sehat selalu, dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya.